Bismillah, walhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Salawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pada kesempatan kali ini kita akan menggali apa yang tercantum di dalam surat An-Nazi'at. Allah Subhanahu wa taala di awal surat ini bersumpah demi makhluknya, yaitu para malaikat. Ada malaikat yang mencabut nyawanya dengan sangat keras. Ada malaikat yang mencabut nyawanya dengan lemah lembut. Ada malaikat yang dia turun dari langit itu dengan sangat kencang. Ada malaikat yang mendahului dengan sangat cepat, dan malaikat yang senantiasa mengatur urusan di dalam kehidupan ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kisah tentang kondisi bagaimana ketika hari kiamat itu tiba. Allah Subhanahu wa taala mengatakan ketika hari kiamat itu sebagai tanda bahwa ketika sangkakala itu ditiup pada tiupan pertama, kemudian manusia itu qulubu yauma idi wajifah, di dalam hatinya itu mereka sangat takut sekali, dan dia bertanya-tanya, apakah ini kita akan dibangkitkan dan dikembalikan kepada kehidupan semula, padahal sudah menjadi tulang belulang? Apakah akan bisa menjadi keadaan semula? Lalu Allah Subhanahu wa taala menegaskan, maka dengan sangat mudah sekali Allah mengembalikannya itu. Fa idza hiya zajratu wahidah, hanya sekali tiupan saja, maka manusia dari tulang belulang yang sudah terpisah-pisah itu akan menjadi satu dan hidup kembali. Lalu Allah Subhanahu wa taala setelah menggambarkan hari kiamat itu, maka ketika manusia diajak untuk berpikir tentang setelah kehidupan nanti, Allah Subhanahu wa taala mengisahkan tentang kehidupan sebelumnya. Jadi yang pertama tadi adalah Allah mengisahkan tentang kehidupan masa depan nanti, yaitu hari kiamat. Kemudian yang berikutnya di ayat yang ke 16-nya Allah memberikan kisahnya tentang Nabi Musa alaihissalam. Ketika kita ditanya, apakah sudah datang kepadamu tentang hadithu Musa, kabar tentang kisah Nabi Musa alaihissalam, yaitu ketika Allah memanggil Nabi Musa alaihissalam untuk menerima wahyu Taurat di lembah yang suci, namanya adalah lembah tua. Para ulama menjelaskan lembah tua ini adalah di sisi gunung Tursina yang berada di Mesir. Lalu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, idhab ila fir'auna innahu tagha. Nabi Musa alaihissalam diperintahkan untuk pergi kepada Fir'aun yang dikisahkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Musa untuk mendakwahi Fir'aun dengan
mengatakan kepada Fir'aun, untuk mengajak kepada Fir'aun untuk mensucikan Allah agar dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika itu Nabi Musa alaihissalam ketika sudah bertemu dengan Fir'aun kemudian mengajaknya untuk takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Fir'aun itu dengan sombongnya ketika Nabi Musa alaihissalam menunjukkan fa'arahul ayatul kubra, menunjukkan satu mukjizat yang besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala agar Fir'aun itu mau takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa yang dia katakan Fir'aun ini? Kemudian dia mengumpulkan bala tentaranya, dia mengumpulkan kaumnya, lalu dengan sombongnya Fir'aun itu mengatakan, faqala ana rabbukumul a'la. Dia mengatakan bahwa dia memproklamirkan dia sebagai Tuhan yang tinggi. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Kemudian Fir'aun ini ketika dia berkata seperti itu, Allah Subhanahu wa taala katakan, fa'akhadahu Allahu nakalal akhirata wal ula. Maka Allah akan memberikan balasan yang pedih, adab yang pedih ketika dia di akhirat maupun di dunia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengisahkan tentang bagaimana kekuasaan Allah, menunjukkan kekuasaan Allah, menunjukkan betapa besarnya, maha besarnya Allah Subhanahu wa taala dengan segala yang diciptakannya, yaitu langit yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala, yang dibangun oleh Allah Subhanahu wa taala dan disempurnakan ciptaannya. Kemudian langit itu ditinggikan, kemudian langit itu tanpa atap, dan langit itu menjadi 7 lapis langit dunia hingga langit yang ke-7. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran tentang kebesarannya, yaitu wal arda ba'da dzalika dahaha. Jadi bumi yang dihamparkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di bumi itu fa akhraja minha ma'aha wa mar'aha, dikeluarkan, memancarkan sumber mata air yang bisa menumbuhkan tumbuh-tumbuhan untuk kehidupan manusia. Wal jibala arsaha, dan gunung itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sangat kokoh untuk menopang agar bumi itu tidak goncang. Maka semua itu la'ibratan liman yasha, supaya kita mengambil pelajaran tentang apa yang diberikan kisah-kisah Allah Subhanahu wa taala, kisahnya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari bagaimana kondisi kita dikisahkan tentang masa depan, yaitu hari kiamat, dan tentang Nabi Musa alaihissalam yang mendakwai Fir'aun dan mereka membangkang, dan Allah menunjukkan kebesarannya. Maka kita sebagai orang-orang yang ingin mendapat kemuliaan, kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat, hendaklah kita senantiasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah senantiasa kita mensucikan diri kita dengan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan ketaatan yang tulus
keikhlasan hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan kita semua berharap senantiasa kita dijauhkan perbuatan-perbuatan dari maksiat, seperti maksiatnya Fir'aun yang telah Allah berikan ganjaran, Allah berikan mereka azab, yaitu ditenggelamkan di Laut Merah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.